Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Hold your hand in my hand, looking at the sunset. Man, you're looking good tonight. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Falling in love. You said my will. Swastiastu, beli. Mau naik ke puncak Mangu. Ya, mention tiket Oke. 10.000 satu orang. Oke. Berapa orang? Kasih. 2.000. Penten pendaki beli. Baru satu. Oh, baru satu. Yang sering itu membawa ya ini. Oke. Langsung sama parkir ya beli. Masuk sama. Terima kasih. I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. Welcome back to my channel. Senang banget akhirnya melakukan pendakian lagi bareng teman-teman. Setelah pendakian dari Gunung Raung, hari ini aku akan naik ke salah satu gunung, gunung ketinggi keempat yang ada di Pulau Bali. Biasanya pendaki Bali menyebutnya Puncak Mangu, dan ini dia Gunung Catur. Kali ini aku naik Gunung Catur via Bedugul, yang mana Gunung Catur ini punya dua jalur, yaitu jalur Plaga di daerah Petang dan satunya lagi di Bedugul. Kurang lebih pendakiannya memakan waktu 3-4 jam karena via Bedugul ini terkenal dengan jalurnya yang sedikit lebih panjang daripada jalur di Plaga. Bagaimana pendakiannya, bagaimana keseruannya, bagaimana jalurnya, ikuti terus. Jadi starting pointnya di sana. Tadi kita dari warung sana, kita makan dulu karena udah siang banget. Kita start naik jam setengah 12 kurang 10 menit. Nah, dari jalan terakhir ini belok kiri. Di sana juga ada jalan sih, tapi kayaknya cuma untuk ke kebun warga. Kau ya. Mulai jahil dia ya. Jadi kita belok kiri. Yeah, I'm falling in love. Yeah, I'm falling in love. I wanna kiss you Sini ketemu percabangan. Ada yang ke kanan dan lurus. Aku ambil yang ke kanan dulu. before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. Di sini ada pura, namanya Pura Kayu Sugih. Aku nggak masuk ke dalam. Aku cuma minta izin dari luar aja. Dan setelah lewatin pura sebentar, ada percabangan. Ini ada yang lurus dan ada yang ke kiri. Jadi aku ambil jalan yang lurus.
jadi tadi di percabangan kedua itu, kalau kalian ambil yang lurus, kalian tembusnya dari sini. Karena tadi aku belok kanan, tembusnya dari sini. Jadi sama aja. Kalian nggak perlu khawatir karena percabangan kedua itu sama-sama tembus. Sejauh ini treknya masih landai karena emang sebenarnya belum masuk ke pintu rimba Gunung Catur. Nah, nanti kalian akan nemuin tanjakan tinggi, tapi cukup besar. Yang di sebelah kiri tadi itu juga ada akses menuju ke atas, cuman jalannya kecil. Di sana juga menurut Darmo akan tembus, cuman aku sama teman-teman lebih milih yang jalannya besar. Tanjakan kedua, aku lihat dengan jalur yang besar, kayak ini jalur motor deh. Treknya masih tanah, kalau masih diikutin jalannya masih tetap ketemu jalan besar. Jadi kalau diikutin terus, kalian akan tetap selalu nemuin jalur yang lumayan besar seperti ini. Baru mulai, jadi masih ngap-ngap. Baru jalan 30 menit, udah ngos-ngosan. Wajar ya, karena baru mulai, biasanya tubuh kita masih menyesuaikan. Udah aku kasih tanda buat kalian yang mau naik ke puncak. Sebenarnya kita agak salah sedikit, cuman tetap bisa tembus lewat sini. Kalau kalian udah terlanjur ambil jalan yang besar ini, udah aku kasih tanda untuk masuk ke jalan kecil. Pohon besar pertama yang aku temuin, dari sini kalian belok kiri, jangan belok ke sana ya. Emang mungkin agak melipir sedikit dan kalian harus hati-hati. Ini jalurnya seperti ini, agak miring. Dari pohon besar pertama tadi itu belok kiri dan kalian turun. Ini pohon besar kedua, kalian belok kanan. Kalian belok kanan. Udah aku kasih pita di sini. Ada pohon melintang seperti ini. Melintang, ingat aja ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggaplah ini pohon dengan cabangnya banyak. Kalian lewatin ini, lalu melipir sedikit ke kiri. Mana dia? Besti! Dan ini pohon besar ketiga yang aku temui. Dari sini aku kasih tanda untuk belok ke kanan. Jadi seperti ada semacam gerbang, pintu. Kalian lewatin jalur ini. Kalian lewatin jalur ini antara dua pohon ini. Nggak jauh dari dua pohon tadi. Di sebelah kiri ada pohon besar keempat. Dan di situ aku udah kasih pita juga. Ini belok ke kanan. Dan mungkin harusnya jalur kecil yang harusnya kita ambil dari awal itu tembusnya di sini ya, Besti ya. Tembusnya di sini. Karena tadi aku dari start awal itu ambil jalur yang besar. Jadi kita harus agak melipir masuk ke hutan ini. Sekarang kita udah di jalur yang benar. Ini dia, kalau kalian ambil
jalur kecil yang di awal tadi, jalurnya ini. Ada pohon tumbang. Jalurnya ada pohon tumbang seperti ini. Ini dia jalan sebenarnya Puncak Mangu via Bedugul. Selalu dihiasi dengan tangga-tangga seperti ini, batu-batuan. Karena memang sebenarnya Gunung Catur ini sudah ada di zaman Megalitikum, dan dulunya katanya Gunung Catur ini memang gunung berapi dan sekarang sudah tidak aktif lagi. Aku sudah jalan 35 menit dan aku sudah ada di ketinggian 1300 dan puncak Gunung Catur ini ketinggiannya 2095 mdpl. Ada percabangan, ambil yang lurus. Bisa tapi agak motong. Aku nggak kasih pita lagi karena di sini udah ada tandanya. Nih ada pohon tumbang. Kalian udah benar jalurnya, jadi tinggal ikutin jalur. Treknya seperti ini, batu-batu. Hop hop. Wow. Dari tadi belum nemuin trek yang terjal, masih landai aja. Mungkin mendekati puncak baru akan dihidangkan dengan trek yang terjal. Besar kesekian. Nah, kalau kalian udah ngelihat jalur yang treknya udah ada batu-batuan seperti ini, itu artinya jalur yang kalian ambil sudah benar. Jadi di depan itu udah ada shelter 3. Tadi Dewi sempat nanya, shelter 1-2-nya mana? Ternyata kita udah kelewat, karena tadi kita ambil jalan yang besar itu. Jadi kita seolah-olah tuh motong jalur. Ini dia shelter 3-nya sampai di jam 12:30 kurang 3 menit. Dan ini ketinggiannya 1400. Jadi kalian tuh wajib harus ngikuti kita. Contohnya pita hidup kayak gini nih harus punya kalian. Ada kupu-kupu. Hello. 4. Ayo, kabutnya sudah mulai turun dan ada titik-titik air yang jatuh. Aku juga kasih saran buat kalian, kalau kalian naik ke gunung apapun yang ada di Bedugul, usahakan bawa jas hujan meskipun di bawah keadaannya mataharinya itu terik. Karena biasanya yang aku tahu emang hutan di Bedugul ini hutanan yang punya curah hujan yang banyak. Jadi kalian wajib bawa jas hujan supaya ketika di jalur kalian nggak basah. Sini, nah dari sini jalurnya sudah mulai berkontur, sudah mulai berundak-undak, tapi nggak terjal kok. Cuman udah mulailah nggak selandai yang di bawah tadi. Sayangnya kabut. Sebenarnya kita bisa lihat danau Bratan di situ. Sudah jalan 1 jam sampai di shelter 4 dan sekarang sudah di ketinggian 1523 mdpl. Dan aku sama teman-teman sudah jalan kurang lebih 2 kilo 74 meter. Sudah dibilang kan pasti akan hujan, ya beginilah hutan di Bedugul yang sering banget hujan. Jadi kalian wajib pakai.
1:30 siang aku sampai di shelter 5 bersama teman-teman baru, trio anak muda. PMN. Apa itu? Pendaki modal nekat. Sama anak Mikili. Yeah. Shelter 5 ini shelter terakhir di Gunung Catur, Puncak Mangung. Setelah dari sini kita akan mulai menanjak, tapi nanjaknya ya masih bisa diterimalah dengan lutut-lutut teman saya ini. Nah, kurang lebih jalurnya seperti ini. Kita ada di sini sekarang dan puncaknya ada di sini. Dari kontur-kontur garis peta ini, semakin dia kecil-kecil, semakin rapat, artinya jalurnya semakin menanjak. Kita ada di sini dan puncak di sini. Dan ini basic saya. Jadi, kita lanjut? Lanjut. Ini treknya sudah mulai menanjak terus. Ini jalurnya. Ya, 11-12 lah. Tanjakan. Camp 7. Suasananya sudah mulai gelap. Bentar lagi kita akan sampai di puncak. Kalau kalian lihat pohon tumbang seperti ini, jangan coba-coba diinjak ya, karena ini licin. Usahakan kalian langkahi seperti ini. Nah, ini juga. Tadi gelap dan sekarang udah terang lagi. Ya, begitulah yang susah ditebak. Sama seperti perasaan dia yang susah ditebak. Ah, hai! Kita dikasih landai dari tanjakan terakhir itu. Kita dikasih landai, tapi ini jalannya kecil banget dan di bawah itu jurang. Jadi tetap fokus untuk lewatin bonus dari Gunung Catur ini. Aku ketemu jalur yang unik. Jadi banyak pohon-pohon yang lumutnya itu bergelantungan. Seperti ini. Tuh. Nih. Seperti di atas ini, lihat kan? Jadi kalau kamu naik ke Gunung Catur via Bedugul, kamu akan temuin pohon-pohon yang digantungin dengan lumut seperti ini. Lumut seperti ini. Mari kita lari, kita lari, kita lari, kita lari.
Sudah ketemu teman-teman. Oh, ajeng kalau. Oh, 10 senti kan. aduh. 10 senti kan. Jadi kita udah di sini dan ini puncaknya. Ini puncaknya. Dan kita sudah jalan 2 jam. Dan jarak tempuhnya 4 kilo 30 meter di ketinggian 1735 meter. Yeay. Gunung Raung. Mau apa ya ini kira-kira, unik banget. Warnanya cantik. Mika Ya. orang barang lek. Agak sih barang ya. Menuju puncak. Sebenarnya Gunung Catur ini gunung pertama yang aku daki, tapi udah lama banget. Itu di zaman sekolah dulu sama bapak pembina Sispala, dan itu aku kelas 3 SMP. Aku naik ke Gunung Catur via Bedugul untuk pertama kalinya. Dan sebenarnya ini kali kedua lewat via Bedugul ini. Happy banget bisa naik lagi ke Gunung Catur via Bedugul, meskipun aku sebenarnya lupa jalurnya itu seperti apa karena udah lama banget. Lihat deh, nih flora di Gunung Catur, udah banget ya. Dan ini kita harus naik ke sini. Dan gunung keduaku adalah Gunung Batur di Kintamani, lalu gunung ketiga Gunung Batu Karu. Kita masih akan harus naik ke sana, lalu ke sana, di situ puncaknya. Jalur di Gunung Catur via Bedugul ini menurutku masih aman banget, masih gampang untuk dikenali. Jadi kalian nggak perlu khawatir. Cuma dia mungkin starting point di bawah itu aja yang buat bingung. Jalan kecil yang setapak atau jalan besar. Better kalian pilih yang jalan kecil setapak itu yang di sebelah kiri. Karena emang sebenarnya jalurnya itu. Jalur mendekati puncak. Dan tanjakannya pun sebenarnya menurut aku masih aman. Masih bisa diterima lah. Tanjakannya masih enak. Enggak yang sadis-sadis banget. Di bawah, halo. Nah, ini ada jalur yang udah disediakan tali karena emang di sini agak sedikit curam. Nah, ini dia talinya. Akhirnya tepat di jam 2.45 aku sama teman-teman sampai di Puncak Mangu. Dengan keadaan hujan deras seperti ini dan lumayan tadi tanjakannya. Tapi untungnya tidak licin karena jalur dari Puncak Mangu ini agak sedikit berakar, jadi itu sangat memudahkan sekali untuk kita sampai di puncak. Kurang lebih jarak yang kita tempuh itu hampir 6 kilo. Dan kita tadi startnya jam 12 siang, jadi 3 jam kurang sedikit. Sekarang kita mau santai-santai, mau makan, mau ngopi. Mudah-mudahan setelah ini hujannya reda karena kita mau sembahyang, mau nari juga, dan mau ngaturin pejati. Rasa sana panennya Pak. Akhirnya ke Puncak Mangu sama Besti. Dingin. Lagi berteduh sambil nungguin hujan reda sama teman-teman. Ada Arya, Pande, sama Adi yang ketemu di jalur. Kita sedang buat kopi yang kenikmatannya itu 10 kali lipat dari coffee shop. Antisipasi hujan itu.
paling nikmat itu minum kopi, lebih makan kopi. Jangan main tinggal, banyak sekali kan jadi. 1-2 cukup. Bawa nanas. Pekerjaan yang melarang. Apa? Hubungi. Enggak. Itu pekerjaan. Nih. Oke, Ijan. Cuacanya sudah kembali cerah dan di sini kalau benar-benar cerah dari Puncak Mangu ini kalian bisa lihat beberapa pegunungan di Bedugul. Yang di depan ini gunung pohon, yang ini Gunung Tapa, dan di sebelahnya Gunung Tapa ada Gunung Lesung, dan ini dua kembar, ini Gunung Sangyang. Nggak nyangka tadi hujan deras banget, sekarang udah dikasih cuaca indah, cuacanya cerah. Dan kalau kalian startnya naik dari Plage di daerah Petang, kalian akan tembusnya di sini. Kalau tadi karena aku via Bedugul, di sana datangnya. Sekarang jam 4:30, aku akan bersiap-siap sama teman-teman untuk turun. Terima kasih banyak buat kalian yang udah sering ngikutin vlog pendakian aku. Dukung aku terus dengan cara like, komen, dan subscribe supaya aku makin semangat untuk melakukan pendakian di gunung lainnya. Terima kasih. Ini aku udah di perjalanan turun. Kalau kalian udah ngeliat trek seperti ini, yang di sebelah kiri itu jurang dengan view yang cantik banget. Itu kalian sudah sampai di puncak. Puncak hanya tinggal 20 langkah lagi. Beruntung banget turunnya, kita dikasih cuaca cerah. Tadi waktu naik itu hujan deras banget, jadi aku nggak sempat lihat view kayak gini. Nih viewnya, dan ini treknya. Dan ini orangnya lagi ngopi. Come a little closer. I wanna dance with you.